Udah mau berangkat ke sana nih, lagi di step mau perpanjang paspor. Banding-bandingkan lah offer yang dikasih di Barcelona dengan Canva. Nama Abgi, kerja sebagai mobile developer di Canva. Udah 1,5 tahun. Lumayan enjoy dengan kultur kerja Australia, nyaman dan surprisingly dengan generous leave yang dikasih. Cerita sedikit apa yang aku kerjain di Canva. Jadi problemnya Canva ini adalah mereka kebanyakan orang-orang front end ya. Itu sampai sekitar 600-an atau 700-an orang gitu ya. Jadi kalau komparasi antara resource mobile dengan web, mobilenya itu under 10. Jomplang ya. Jomplang banget. Kita malah jadi ngomongin teknikal ini. Tapi seru karena aku udah lama nggak berkecimpung di developing lagi. Cukup interesting dan sebenarnya masih pengen sih, cuma belum dapat lagi. Kita udah tahu nih, berarti kan kerjanya di bidang mobile development, terus kotanya di Melbourne. Mau tanya dari awal tuh kerja di mana sampai akhirnya berakhir di Canva ini. Kemarin kan Don bilang dapat kantornya tuh yang gede-gede banget. Apakah itu yang bisa dilirik sama si Canva-nya ini kah? Cerita background sedikit berarti ya. Emang dari awal tuh kenapa tertariknya ke mobile? Ya dulu mungkin karena web udah banyak banget ya. Jadi kayak satu kampus tuh kayak dari satu kelas ya yang front end udah banyak banget gitu. Gimana mau diversifikasi nih waktu itu Android masih dikit nih, ikut-ikut kegiatan di kampus gitu atau seminar-seminar gitu kan, kayak workshop dan lain-lain. Oke, mutusin kayak oke lulus mau coba gambling lah jadi Android developer gitu. Lulus saat itu terus apa ya tempat yang buka locker Android ya pada saat itu. Nyari-nyari waktu itu startup mungkin baru mulai naik ya. Nama-nama yang udah gede gitu mungkin kayak Tokopedia udah ada, Bukalapak, ya macam-macam lah gitu. Terus dulu pikir kayak IPK aku kan gak gede-gede banget juga kan. Ini kalau kesana nggak mungkin nih gitu kan. Apa ya yang startup juga tapi nggak begitu segede mereka gitu. Akhirnya masuklah list waktu itu ada di Fishery. Lumayan gede juga ya. Dulu kayak baru naik ada Ruang Guru. Oke lah kita coba nih 2 ini gitu. Yang dapet di Ruang Guru waktu itu memang karena baru 2 orang waktu itu kan pertama, dan Gideon kalau nggak salah orang keempat waktu itu. Ikut manajer aku dulu waktu itu nge-interview Gideon kalau nggak salah. Dari situ aku mulai kecemplung di startup gitu kan, tahu development Android kayak gimana kan. Mungkin dari segi kualitas masih agak jauh, kayak oke nih sibuk dengan develop, tapi yang bagus tuh seperti apa gitu kan. Akhirnya masih ngerasa kurang, 1,5 tahun di sana pikir oke, mungkin nih udah waktunya pindah lagi gitu kan. What's the next step after Ruang Guru gitu ya. Akhirnya ngelihat oke, aku coba pengen aiming ke yang top company ini gitu. Karena aku pikir kayak untuk batu loncatan oke nih gitu kan. Luckily dapat di Traveloka. Itu transisi ke Traveloka, spend di sana 3 tahun gitu kan. Sampai Terus, COVID atau enggak? Sampai COVID ya, waktu itu transisi yang dari ke office, habis itu mulai start remote di sana. Habis itu dari situ, karena waktu itu ngerasa nggak puasnya adalah, oke tiap hari harus develop fitur gitu kan, tiap cycle develop fitur, tapi what's the next step gitu, kayak masih belum dapat kayak kalau aku pengen bikin yang nge-improve timnya dari segi arsitektural dan lain-lain, ini kayaknya chance-nya nggak ada gitu, karena kan udah banyak orangnya dan sistemnya udah kebuat gitu kan, udah kompleks dan lain-lain. Ya udah akhirnya mutusin pengen cari startup yang mungkin nggak gede-gede banget, tapi masih butuh improvement gitu. Ya udah coba aiming waktu itu Kita Bisa gitu kan, dapat oke, gas pindah ke Kita Bisa, di sana spend hampir 2 tahun. Itu udah mulai goyang karena waktu itu ada layoff ya. Banyak banget tuh yang tumbang. Jadi dulu udah ada niat kayak pengen ke Singapura gitu atau pengen ke luar negeri gitu kan. Mungkin saatnya dibangkitkan lagi niatnya gitu. Nah, akhirnya mencobalah take a shot ke berbagai macam company. Awalnya tuh nggak spesifik ngincer pengen Australia gitu. Karena kan kita tahu tuh Australia tuh susah gitu ya. Terus terkenalnya nggak mau ngasih sponsorship gitu waktu itu. Nyoba Singapura, Jepang, beberapa kali interview, sempat nyoba juga ke Dubai gitu, Jerman juga gitu, dan nggak ada yang tembus waktu itu. Nah, terakhir sebelum waktu join Canva itu sekitar Oktober 2023 akhir waktu itu. Waktu itu nothing tulus juga sebenarnya. Itu lagi udah banyak lah yang dikirim ke Australia gitu, nyoba Atlassian, Hero, ya big company yang di sana lah gitu. Mereka ngasih tahu kayak kita nggak mau nerima nih, kita nggak mau sponsorship gitu. Dan
Canva nyoba juga nih waktu itu, apply sekitar around Juli waktu itu kan, nggak ada kabar. Ya udah pikir kan nggak mungkin dapet nih gitu. Ya udah ke Europe. Waktu itu udah dapet di salah satu tech company di Barcelona. Jadi udah dapet, udah signing kontrak, Oke. gaji juga udah cocok, udah mau berangkat ke sana nih, lagi di step mau perpanjang paspor. Kayak oke, kita tertarik nih buat interview gitu-gitu. Ya udah kita proses nih. Tapi aku bilang ke Canva waktu itu, aku udah dapet di satu company, minggu dipadetin. Akhirnya aku doing interview di 2 minggu itu, keluar result dan mereka mau gitu. Abis itu aku ya banding-bandingkan lah offer yang dikasih di Barcelona dengan Canva. Waktu itu lihat oke, kayaknya dari sisi segala macam, dari sisi kehidupan dan lain-lain, living cost gitu, lebih make sense untuk Canva sepertinya di Australia gitu. Ya udah akhirnya aku mutusin, ya udah aku take Canva, yang di Barcelona aku cancel. Tapi dua-duanya memang ngasih sponsor untuk sekalian sama satu keluarga ya? Betul, dua-duanya ngasih sponsor. Waktu di Barcelona apa perusahaannya? Pernah denger ini Glovo. Nah, jadi semacam Gojek tapi dia operate-nya di sekitaran Spanyol, Afrika Utara gitu. Itu apply-nya carinya gimana? Mostly yang aku dapat so far ya, itu rata-rata dari LinkedIn sama Glassdoor. Nah, kalau untuk yang Barcelona ini agak unik sih. Sebelum aku proses di Glovo, itu aku proses dulu di parent company-nya, di Delivery Hero. Nah, awalnya itu nggak keterima kan. Entah kenapa anak perusahaannya tiba-tiba balik ngontak aku pas habis 2 hari habis gagal gitu, entah mungkin mereka sharing talent system atau gimana. Nah, satu itu di Dubai, itu namanya Talabat, itu sama anak perusahaannya juga, jadi kayak Glovo tapi dia operate-nya di Middle East ya. Aku lagi Glovo gitu, jadi aku proses dua-duanya, cuma waktu itu yang oke sih Glovo ini. Tapi nyarinya berarti misalkan di LinkedIn, nyarinya emang all around the world, terus cari yang ada tulisan sponsorship gitu kah atau enggak? Nah, waktu itu nyarinya spesifik ada sponsor, tapi ternyata si company yang oke ini gak ngecantumin bakal mau nge-sponsorin gitu. Jadi kayak udah take a shot aja gitu. Berarti yang Barcelona tuh tinggal jalan aja ya, jadi visa tuh udah dapet ya sebenarnya ya? Visa belum, lagi ngurus. Paspor udah mau expire, dari situ baru nanti ngurusin dokumen, ngumpulin, ditranslate sama mereka, baru dibawa ke kedubes Spanyol waktu itu. Pas lagi proses itu masih tetap kerja di Kitabisa sampai akhirnya udah keterima, ada kayak notice gitu kan biasanya kan? Nah, waktu itu masih kerja di Kitabisa. Justru dari dua-duanya yang bikin aku kaget adalah aku kan bilang ke rekruternya, ini aku udah mau ngajuin resign nih, tapi dari dua-duanya tuh bilang, kamu jangan resign dulu. Jadi pastiin sampai visa keluar. Kalau mau resign baru resign setelah itu, karena ada kemungkinan visa nggak keluar. Meski udah diterima gitu ya? Offering letternya di cancel gara-gara visa nggak keterima gitu kan, nggak dapet, tapi kita nggak bisa relocate kan, bakalan jadi problem kan. Jadi mereka itu ngasih visa untuk satu keluarga, terus tapi yang kayak bayar sendiri itu apa? Kalau kemarin yang dari dua-duanya ya, kalau yang dikasih untuk relocation package itu yang keluar biaya sendiri itu dokumen, kayak mungkin kalau kita harus bayar kayak SKCK, medical check up itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk kayak tiket pesawat, biaya visa, itu semua di cover gitu. Sama dari dua-duanya itu ngasih 1 bulan untuk stay di temporary accommodation gitu, sampai dibantu untuk nyari apartemen atau tempat tinggal gitu. Dan yang bagus juga kalau yang di Canva ini kita dikasih personal agent buat bantu nyari rumah gitu. Bantu di driving, kayak ini kita ada inspeksi di sini, terus mereka ngasih tahu ini kondisi neighborhoodnya seperti apa, sekolahnya cocok nggak buat anak nih, neighborhoodnya cocok buat yang punya anak nih enggak. Dengan tempat tinggal sekarang, kalau ke kantor itu hybrid atau gimana? Hybrid ya, walaupun dibilang hybrid aku nggak pernah ke kantor. Kebetulan memang tim aku semua di Sydney gitu, jadi cuma aku doang yang di Melbourne gitu. Jadi kalaupun ke kantor nggak bisa ketemu teman. Aku pikir tadi berapa jauh kah kalau ke kantornya gitu? Faktor itu juga, kalau dari sini ke kantor dari tempatku tinggal ya, itu 1,5 jam. Ya anggaplah kayak, berarti kantornya di city banget kali ya? Enggak, dia agak ke utara, di luar. Nah, kenapa Canva milih, dia nggak tahu ya, di dua-duanya yang HQ-nya juga yang di sini juga gitu. Jadi kayak mereka tuh pengen ngambil warehouse tapi dijadiin kantor gitu. Humble apa biar operasionalnya murah. Dia mengalokasikan duitnya buat karyawan aja deh nih. Tapi waktu itu nunggu visanya tuh
berapa lama tuh akhirnya selesai interview, kasih visa, terus sampai granted, terus akhirnya sampai pergi tuh? Justru yang lama itu lebih ke ngumpulin dokumen, karena Hmm. ngumpulin kayak harus tes IELTS pakai agent. Jadi mereka udah hire agent, jadi kita kumpulin dokumen based on yang si agentnya request gitu kan. Butuh translate juga waktu itu kan, jadi lebih ke nungguin itu gitu. Nah pas itu udah kekumpul, dikasih ke agent, submit. 3 hari setelah submit itu udah keluar medical check up gitu kan. Dari situ seminggu kemudian langsung granted. Setelah di compare udah kerja di sana sama kerja di Indonesia, gimana? So far lebih enjoy sih, karena mereka benar-benar menghargai waktu ya. Itu Betul. 9 to 5 tuh beneran 9 to 5 gitu. Dan yang aku surprise juga ada culture gimana nih kalau bapak-bapak atau yang udah punya anak gitu, especially yang di school age gitu ya. Ketika mereka harus jemput anak di jam 3 Iya. sore, mereka bisa, kadang yang aku perhatiin banyak yang booking slot setengah jam ini gue pakai buat jemput anak ya. Dan mereka menghargai kayak oke, misalkan ada meeting di jam segitu mereka akan geser. Reschedule. Itu kan mereka biasanya rate-nya per hari gitu kan ya. Kalau aku waktu itu dapatnya langsung kontraknya per tahun. Kemarin kan terakhir tuh aku di bank, hektik banget lah ya namanya di bank. Kadang Sabtu Minggu masuk, deploy-nya tuh begadang kan. Kalau di Canva tuh modelnya sama nggak? Karena mereka menghargai waktu banget ya. Apalagi rate malam mahal banget. Jadi sebisa mungkin deployment itu semua otomatis gitu. Nah makanya mereka hire aku pun biar mereka untuk rilis proses mobile-nya bisa lebih confident gitu. Tapi kalau misalkan ada insiden, terus misalkan malam-malam itu tetaplah besoknya lah ya. Dan biasanya ada triage dulu kayak ini severity-nya level berapa gitu ya. Dari 0, 1 sampai 3 gitu. Oh 3 kayak ya udahlah, ini kita besok pagi dealing with this bisa gitu. Kalau udah misalkan kayak kita dapat insiden severity 0 yang Canva-nya sampai down, ya mau nggak mau. Tapi so far tidak mengganggu banget yang harus begadangan lah ya intinya, dan dibayar sama nasi padang dong. Ada nggak tips-tipsnya gitu? Ya pasti harus skill ya. Iya, pasti harus skill. Karena yang aku lihat, tapi nggak tahu juga ya. Aku ngelihat pattern yang aku merhatiin ya beberapa orang Indonesia yang join di Canva gitu ya. Ternyata surprisingly nggak yang harus skilled banget juga gitu. Jadi aku lihat ada yang baru experience 1 tahun 2 tahun udah bisa join gitu. Kayak aku nggak tahu gimana pertimbangan mereka, tapi yang even though mereka nggak terlalu senior banget gitu ya, mereka akan pursue gitu. Mereka akan mau untuk kasih gitu. Karena aku beberapa ada 3 orang atau 4 orang yang semenjak aku masuk ya, aku lihat baru join gitu Indonesia gitu ya. Aku lihat ada yang baru lulus kuliah, baru 2 tahun atau 3 tahun lah kerja di tech company di Indo, atau mungkin pernah magang di perusahaan apa gitu ya, terus bisa join Canva gitu. Nah mungkin ada pertimbangan juga, kayaknya mungkin lulusan kampus juga kayaknya dilihat sih. Lulusan kampus apa, Abgi? Enggak, ini yang orang aku lihat ini itu ya entah UGM. Tapi Abgi apa lulusannya? Aku IPB. Ya udahlah ya. Kalau tips mungkin kalau mau aimingnya 482, mungkin memang harus carinya yang company agak gede sih. Kalau yang company kecil less likely mereka akan mau untuk sponsor gitu. Terus yang kedua yaitu ya harus skill di whatever bidangnya. Beda role kayak mungkin kedokteran atau mungkin entry barrier-nya akan lebih gede gitu. Terus sama ya mungkin faktor udah pernah kuliah di Australia itu salah satu pertimbangan. Nah, kayak aku ngeliatnya harus yang udah kerja di sini dulu, harus yang udah kuliah di sini dulu, kayak meskipun kayak udah assessment. Ini si Gideon malah sekarang lagi ini, dia kan ambil master IT kan di Griffith Brisbane. Sekarang lagi trimester kedua, tahun kedua, disuruh internship lah. Tapi kan unpaid ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada dulu kenalan. Nah, terus sekarang dia dapetnya cyber security. Katanya juga sekarang di Australia lagi naik ya cyber security. Mau cerita nggak? Gua join bentar lagi. Kan kita di kampus tuh ada program kayak trimester gitu. Di akhir trimester kita pilih mau project disediain oleh kampus atau kita bisa ambil yang placement internship gitu. Jadi 2 tempat nih aku nyoba, dua-duanya keterima. Dua-duanya cyber security bukan? Iya, dua-duanya relate sama cyber security gitu, Gi. Iya, lagi on demand sih sekarang. Aku pas di interview tuh dibilangin pertanyaannya apa itu secure coding. Kalau bahasanya di sini apa ya? Secure by culture gitu ya. Jadi pokoknya nggak perlu
orang security ngawasin terus, tapi by nature, by culture itu udah part of day to day job gitu. Familiarize yourself with Golang, Fiber. terus sama pakai React. Wah, ini jadi full stack. Kayak mereka tuh nggak terlalu peduliin sama tech stacknya, pokoknya apapun, pokoknya yang penting apa yang dimau works gitu, whatever the tool is gitu. Ya kan? Ada continuity dari situ nggak sama company-nya. Jadi aku bayangin aku di sidang 3 orang, aku sendiri di situ. Ini udah Salah satunya CEO-nya. satunya sih, ntar sabar dulu. Iya. Ini nanya, aku belum jawab, ini udah nanya lagi. Jadinya apa kayak sistem security apa buat kayak proses atau apa yang buat di enhance di company-nya, atau emang kayak cut loose khusus project-nya aja gitu. Good question. Jadi kita itu programnya kan 12 minggu akan merancang sebuah pilot project yang untuk memudahkan sistemasi. Kan kita punya tahu lah ISO 27001, terus ada security OWE, OWASP ya. Mereka punya terminologi NIST juga gitu kan. Nah, nanti kita bikin satu tools yang bisa ngedetect udah menuhin ISO pasal sekian, udah menuhin NIST pasal sekian gitu. Karena cyber security itu kan banyak banget lah peraturan, di US juga beda sendiri, Australia beda, Indo juga beda. Aku kayak ngurusin 2 kali aku ikut kayak proses buat ISO 27001 ya. Itu buat kita bisa waktu itu kayak aduh proses itu banyak banget. Kita tiap minggu kasih laporan tuh ke dosen di kampus. Kayak kalau kita mau jadi akreditor buat ISO 27001, nah bisa nggak tuh kayak di Australia ada mirip gitu nggak? Kayaknya iya sih bisa, tapi ya harus ada badannya, sertifikasi lagi kali, baru itulah. Tapi setim kan? Ada seniornya sih nanti, jadi ada terus ada total kita 5 orang. Nah kayaknya masing-masing tuh nanti ada fokus fitur-fiturnya masing-masing sih. Jadi Abi sendiri ada rencana PR nggak atau gimana? Ada, kebetulan udah submit sih. Jadi kan kalau dari 482 itu kan ada pathway yang ke 186 ya. Jadi ada 2 pilihan di situ, ada yang direct entry atau yang transition stream gitu. Yang direct entry ini nggak perlu ada requirement harus kerja di satu company yang sama minimal 2 tahun gitu kan. Jadi ya bisa langsung ngambil gitu, dan company willing kemarin gitu. Jadi dibayarin full dari aku, istri, anak gitu kan, sekeluarga mau. Tapi dengan syarat kalau itu udah granted nggak boleh resign dari sini 2 tahun, ada denda gitu. Oke lah, Nggak apa-apa lah ya, nggak toksik kan di sana kan? Ditahan-tahan lah kalaupun toksik. Soalnya ngelihat ada satu case unik di Melbourne ya. Kebetulan istriku sih sebenarnya temenan sama istri yang student juga di sini. Suaminya itu dia kerja part time awalnya ya, terus jadi full time bisnis analis gitulah, langsung mau minta 186 gitu ke si company-nya gitu. Nah nggak tahu tuh biayanya, mekanisme biayanya apakah company mau bayarin full atau dia ada misalkan mau bayar sendiri gitu ya. Akhirnya dia bisa tuh yang direct entry sama kayak aku juga gitu. Berarti tinggal tunggu granted-nya aja ya berarti sekarang. 1,5 tahunan lah sekarang waktu tunggunya. 1 tahun 3 bulan, kalau lama bisa 1,5. Jadi ya, ada satu yang ribetnya itu skill assessment ACS. Iya udah kita. Itu lama kan, emang agak lama kan. Iya. Tapi juga itu kan ada masanya lagi 2 tahun ya kan. Iya kami nyoba yang pakai poin gitu Gi. Berarti 186 ini yang direct entry. Harus dari 482 company-nya sih yang harus submit jadinya. Gitu. Mau nanya dong, kalau di Canva ngodingnya pakai AI juga nggak? Di link sama TypeScript ya. Jadi selama di Canva nih banyak banget ketemu TypeScript dan tech-tech yang nggak familiar kalau buat orang Android ya. Si AI ini ngebantu banget lah, yang biasanya kalau mungkin harus pairing dulu sama orang, kayak kita harus diajar soal CV gitu-gitu. Untuk yang loker Androidnya emang agak sulit apa gimana ya? Gak tahu, banyak banget sih yang biasanya memang di Melbourne sama Sydney gitu kan. Aku juga apply. Aku tuh mikir CV-nya kah, atau mereka ngelihat dari visanya tinggal bentar lagi. Tapi dari awal dia master tuh emang udah apply. Atau mungkin karena bahasanya juga pas lagi interview nggak nyambung, atau kayak sini-sini tuh yang nelfon tuh kayak outsource gitu. Oke, nanti bilang ya, aku confirm kalau mau dilanjutin pakai dia gitulah. Terus udah
hilang, Hilang. nggak tahu ya, entah karena umur apa enggak, sebenarnya nggak tahu kenapanya. Ya kita shifting aja lah. Mungkin kalau dia bisa kali, Abgi bisa offshore ya. Apakah harusnya lebih gede? Harusnya in teori Mereka sampai bisa ngambil dari offshore. Biasanya mereka nyoba dulu onshore-nya ini ada atau enggak, Enggak, baru enggak ada. mereka lempar, kayak ada masa tunggunya dulu sampai mereka bisa lempar. Berarti udah anak berapa sekarang Gi? 1 Udah sih, umur berapa? 7 tahun, Tujuh- sekelas 2 kalau Indonya ya, sini grade 1 katanya. Berarti kan anak nggak lahir di sini dong berarti kan. Nah, itu ada kayak di support sama kantor pas lu masa 482 ini atau gimana sih? Surprisingly kalau buat sekolah ya, primary school, kayaknya mungkin tiap state beda-beda ya. Kalau untuk Victoria, gue kirain kan bakalan bayar ya. Udah masuk segala macam, ntar keluar bill atau apalah gitu, atau diminta bayar di awal. Udah nih masuk, ceritanya udah masuk, kok seminggu nggak ada billnya keluar, sebulan nggak ada, 3 bulan kok nggak ada, kayaknya gratis. Udah setahun nggak keluar. Ya kalau state school harusnya enggak ya, emang gratis ya harusnya ya. Nah kalau yang cerita teman-teman di kantor di New South Wales 482 bayar. Lu di daerah mana Gi? Melbourne. Ya. Sekitaran Melbourne-nya ya. Oh. Gak jauh dari CBD, sekitaran 20-30 menit lah. Kan lebih ke utara agak barat gitu. Brunswick. Makasih banyak waktunya. Sukses Good night. ya di Canva dan 186-nya. Dah.